Sebagian besar pengungsi dari 2,3 juta penduduk Gaza sudah berdesakan di sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat lain di wilayah selatan. Assalamualaikum. Saya menyampaikan rasa duka yang teramat dalam terhadap korban kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina. Semoga korban yang meninggal dunia ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Sudah lebih 1 bulan perang antara Israel dan Palestina terjadi, terhitung dari 7 Oktober 2023 lalu. Namun, sebenarnya konflik keduanya sudah sering terjadi jauh sebelum serangan Hamas di tanggal 7 Oktober 2023 tersebut. Baiklah, konflik antara Palestina dan Israel ini dimulai tanggal 2 November 1917. Saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris bernama Arthur Balfour menulis surat untuk tokoh Yahudi Inggris yaitu bernama Lionel Walter Rothschild. Surat berisi 67 kata itu mengikat pemerintah Inggris mendirikan rumah nasional untuk orang Yahudi di Palestina. Inti surat yang dikenal dengan nama Deklarasi Balfour itu membuat Eropa menjanjikan gerakan Zionis pada negara dengan 90% diisi oleh penduduk asli Arab Palestina tersebut. Mandat Inggris itu dibentuk 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama itu, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Kedatangannya cukup besar setelah gerakan Nazi di Eropa. Namun, migrasi besar-besaran itu mendapat pertentangan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir akan ada perubahan demografi negara dan penyitaan tanah oleh Inggris yang akan diberikan untuk tempat Yahudi bermukim. Ketegangan yang meningkat ini menjadi awal terjadinya pemberontakan Arab pada tahun 1936 sampai 1939. Dan di bulan April 1936, Komite Nasional Arab meminta warga Palestina melakukan pemogokan umum. Ini membuat pembayaran pajak tertahan dan adanya boikot pada produk Yahudi. Semua itu dilakukan sebagai bentuk protes pada kolonialisme Inggris dan kedatangan warga Yahudi yang kian meningkat. Pemogokan massal terjadi selama 6 bulan. Namun, dibalas Inggris dengan melakukan penangkapan massal dan penghancuran rumah. Dan praktek seperti ini yang masih dilakukan oleh Israel hingga sekarang. Pemberontakan fase kedua yang dipimpin oleh para petani Palestina terjadi pada tahun 1937. Sementara di paruh kedua pada 1939, Inggris mengerahkan 30.000 tentara di Palestina dan mereka menjatuhkan bom melalui udara, memberlakukan jam malam, menghancurkan banyak rumah, melakukan penahanan administratif, dan pembunuhan massal. Inggris juga bekerja sama dengan komunitas pemukim Yahudi. Mereka membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin oleh Inggris. Selama 3 tahun pemberontakan tersebut, ribuan orang menjadi korban, 5.000 orang Palestina terbunuh, 15-20.000 orang terluka, dan 5.600 dipenjara. Pada akhirnya PBB turun tangan. Populasi Yahudi kian membengkak hingga 33%. Namun dengan lahan hanya 6% di Palestina. Ini pada tahun 1947. Hal ini yang membuat PBB turun tangan dan mengadopsi resolusi 181 untuk pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Tentu saja rencana PBB tersebut ditolak oleh Palestina. Karena resolusi 181 akan memberikan 56% wilayah Palestina pada bangsa Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Saat itu 94% wilayah Palestina adalah bersejarah dengan 67% populasi. Di sisi lain, para militer Israel telah mulai operasi militer sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei 1948.
mereka menghancurkan sejumlah wilayah Palestina untuk perluasan perbatasan wilayah Israel. Pada tahun 1947 sampai 1948, lebih dari 500 desa, kota kecil dan kota besar di Palestina dihancurkan. Sekitar 15.000 orang Palestina terbunuh, termasuk adanya puluhan pembantaian. Dan insiden tersebut membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina, sementara 22% sisanya dibagi menjadi yang dikenal saat ini adalah tepi barat dan jalur Gaza. Di tahun 1948, pada tanggal 15 Mei, Israel didirikan dan keesokan harinya perang Arab dengan negara baru itu dimulai. Kemudian perang berakhir pada bulan Januari 1949 dengan gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Setelah Israel dibentuk, 150.000 masyarakat Palestina tetap tinggal di sana. Mereka hidup di bawah pendudukan militer dengan kontrol ketat selama 20 tahun sebelum diberikan warga Israel. Kemudian pada tahun 1967, tanggal 5 Juni, sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza dikuasai Israel. Selain itu juga termasuk tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama 6 hari peperangan melawan koalisi tentara Arab. Dan akhirnya intifadah dan perjanjian Oslo terjadi. Intifadah atau perlawanan dilakukan Palestina pertama kali pada Desember 1987 di jalur Gaza. Ini dilakukan setelah 4 warga Palestina tewas saat truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Inilah yang menjadi awal terbentuknya gerakan Hamas, cabang Ikhwanul Muslimin yang melakukan perlawanan bersenjata pada Israel. Tentu Israel tidak tinggal diam dengan melakukan sejumlah aksi seperti pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah-rumah. Perlawanan itu berakhir setelah adanya perjanjian Oslo tahun 1993. Saat itu juga dibentuk pemerintah sementara di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza, yaitu Otoritas Palestina. Kemudian perlawanan kedua Palestina terjadi pada tanggal 28 September tahun 2000. Saat itu, pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjidil Aqsa. Bentrokan terjadi di sana yang menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Selain itu juga memperluas pemberontakan bersenjata. Sejak saat itulah Israel diketahui terus-menerus melakukan serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ini membuat banyak warga Palestina meninggal dunia, termasuk anak-anak. Selain itu juga menghancurkan ribuan rumah, sekolah, dan gedung, serta perkantoran. Semoga perang ini segera berakhir, dan saya berharap Palestina lah yang menjadi sang pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.